Selamat datang kembali di TKC Family. Seperti biasa, saya Kenanga akan menemani kalian di siaran kali ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin dulu sempat membuat kepala kita pening di sekolah, tapi sebenarnya sangat menarik kalau kita pahami lebih dalam, yaitu geometri dalam pemikiran Tan Malaka. Bersama saya ada Adit yang akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar konsep geometri ini. Hai Adit. Halo, Kenanga. Senang sekali bisa bergabung lagi di sini. Geometri ya, ini topik yang menantang tapi sangat berhubungan dengan cara kita memahami dunia. Iya, geometri memang penting, tapi banyak yang mungkin belum terlalu paham. Nah, Adit, pertama-tama, Tan Malaka dalam tulisannya menyebutkan bahwa geometri adalah ilmu yang mempelajari sifat bentuk 3 dimensi, bidang, garis, dan titik. Tapi kenapa geometri lebih fokus pada bentuk dan tidak memedulikan massa, panas, atau energi dari benda-benda ini? Itu pertanyaan bagus, Kenanga. Jadi geometri memang fokus pada bentuk, karena tujuannya adalah untuk memahami struktur ruang dan batas-batas benda. Dalam geometri, kita tidak perlu mempertimbangkan massa atau energi, karena yang kita pelajari adalah aspek abstrak dari suatu benda, seperti panjang, lebar, dan tinggi. Misalnya ketika kita berbicara tentang kubus dalam geometri, yang kita bahas adalah sisi-sisinya, sudut-sudutnya, bukan beratnya atau suhunya. Ini memisahkan geometri dari ilmu lain seperti fisika yang memperhitungkan massa dan energi. Jadi kalau saya pahami, geometri itu lebih ke pemahaman bentuk dan batas-batas ruang, bukan sifat fisik benda ya? Tepat sekali, geometri bekerja dengan konsep yang bisa kita bayangkan, seperti titik, garis, bidang, dan bentuk 3 dimensi. Semua ini membantu kita membangun pengetahuan tentang ruang tanpa harus memperhitungkan faktor-faktor fisik lainnya. Menarik. Tan Malaka juga mendefinisikan badan sebagai bagian dari ruang alam yang berbatas ke semua penjuru. Nah, bagaimana cara kita membedakan badan yang dimaksud di sini dengan udara, yang juga bagian dari ruang alam? Ini salah satu hal yang ditekankan Tan Malaka. Dia menjelaskan bahwa yang membedakan badan dari elemen seperti udara adalah batas-batas yang jelas. Badan harus berbatas ke semua arah, di atas, di bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Udara memang bagian dari ruang alam, tapi tidak punya batas fisik yang jelas seperti badan. Contohnya kalau kita ambil peti, kita bisa dengan mudah menentukan batas-batas peti itu. Tapi kalau kita bicara tentang udara di ruangan ini, kita sulit menentukan di mana udara itu mulai dan berakhir, bukan? Benar juga. Jadi batas-batas ini yang membedakan badan dari elemen lain di alam ya? Betul sekali. Batas-batas itu yang membuat suatu objek bisa dikategorikan sebagai badan dalam geometri. Tan Malaka juga menyebutkan tentang pentingnya penyusunan bukti dan penyederhanaan dengan generalisasi dalam sains. Apa maksudnya penyederhanaan dengan generalisasi itu? Dan bagaimana ini berlaku dalam geometri? Sederhananya, penyederhanaan dengan generalisasi berarti kita mencoba memahami konsep besar atau umum dari banyak bukti kecil. Dalam geometri, kita melihat berbagai bentuk dan ukuran, tetapi kemudian kita menyederhanakannya menjadi konsep umum seperti garis, bidang, dan titik. Contohnya, meskipun kita jarang menemukan kubus sempurna di alam, kita tetap bisa membuat model kubus dalam pikiran kita dan menggunakannya dalam matematika dan teknik. Inilah cara geometri membantu kita memahami dunia dengan lebih sederhana. Wah, ternyata geometri tidak hanya tentang menggambar garis di atas kertas ya, tapi juga cara berpikir yang lebih luas. Nah, terakhir, kenapa sih menurut Tan Malaka cara berpikir dalam geometri itu penting untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari? Karena cara berpikir dalam geometri mengajarkan kita untuk fokus pada logika dan bukti. Ketika kita memahami geometri, kita belajar untuk mendefinisikan sesuatu dengan jelas dan berpikir secara terstruktur. Ini penting tidak hanya dalam matematika, tetapi juga dalam memecahkan masalah sehari-hari. Misalnya, ketika kita berhadapan dengan situasi rumit, pendekatan logis dan terorganisir yang kita pelajari dari geometri bisa sangat membantu. Jadi, tidak heran ya kalau Tan Malaka melihat geometri sebagai dasar dari cara berpikir yang jitu. Terima kasih banyak Adit atas penjelasan yang luar biasa ini. Pasti banyak pendengar yang tercerahkan tentang geometri. Sama-sama, Kenanga. Senang bisa berbagi. Sebelum kita akhiri siaran kali ini, seperti biasa, saya akan memberikan satu pertanyaan logika untuk para pendengar setia TKC Family. Ini pertanyaannya. Jika sebuah garis hanya memiliki satu dimensi, yaitu panjang, dan sebuah bidang memiliki 2 dimensi, yaitu panjang dan lebar,
Berapa dimensi yang dimiliki oleh sebuah titik? Jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di siaran berikutnya.